pengamat politik dari JSIS. Saya ingin ini mungkin biar juga profesional Indo tahu dari sisi konsep dulu. Sebenarnya dalam demokrasi yang dibangun di Indonesia ini seharusnya seperti apa sih hubungan antara pemerintah dan juga partai-partai pendukungnya? Ya, terima kasih Mas Amin. Jadi saya kira pertama-tama kita harus ingat bahwa negara kita adalah sistemnya presidensial. Jadi pusat kekuasaan itu adanya di presiden dan dikonstruksi oleh konstitusi kita sedemikian rupa sehingga presiden yang paling banyak kekuasaannya. Yang kedua, saya kira kita juga harus ingat, saya perhatikan komunikasi yang terjadi selama ini itu antar semua kelompok gitu ya, seolah-olah yang satu itu tidak punya keinginan untuk membuat Indonesia lebih maju daripada yang lain. Jadi semua saling menyatakan bahwa yang itu tidak mau membangun Indonesia. Jadi semua merasa paling benar. Semua merasa paling benar, semua merasa bahwa dia yang paling murni keinginan untuk membangun. Ini mungkin nggak bilang kubu-kubu tertentu, tapi semuanya. Semua saya kira. Semua PDIP menganggap demikian. Kalau kita perhatikan pidatonya, misalnya jangan sampai hanya menggunakan kelompok tertentu. Ya. Itu kan artinya bahwa si kelompok tertentu ini nggak ingin buat Indonesia maju juga. Dan kelompok tertentu yang PDIP kira-kira tunjuk itu, apakah berpikir dengan cara yang sama mereka yang tahu Saya kira sama juga bahwa mungkin menganggap PDIP tidak mau membuat Indonesia maju. Ada, jadi di sisi partai ada sisi seperti dalam tanda kutip ya anti masyarakat sipil gitu. Sementara dari sisi masyarakat sipil relawan dan lain-lain itu ada derajat tertentu yang anti partai. Saya kira ini nggak sehat. Bahwa apa namanya dalam sistem demokrasi demikian rupa itu presiden yang punya kekuasaan paling besar, dia yang paling punya wewenang untuk mendengarkan semua pihak. Artinya nggak bisa juga kita menganggap bahwa Pak Jokowi tidak mau mendengarkan PDIP atau dia tidak mau mendengarkan kawan atau mendengarkan media dan seterusnya. Saya kira ini penyakit kita yang kurang ini. Yang ketiga, saya kira yang penting mungkin tentu ada beberapa kritik untuk baik pada Pak Jokowi maupun pada PDIP. Tapi yang jelas kalau kita ingat sejarah, Bung Karno itu boleh dibilang orang yang anti partai itu. Iya. Jadi makanya kemudian kalau kita tengok sejarah tahun 50-an itu Bung Karno mengembalikan Indonesia menjadi presiden dan Bung Karno dan membawa Indonesia pada demokrasi begini. Ya, di mana kemudian peran partai itu dikecilkan. Tahun 59 ya. Tahun 59 makanya tahun 59 sampai 65 kita nggak pernah ada lagi pemilu. Pemilu yang pertama itu tahun 55, kemudian dan kita mengalami demokrasi liberal. Bung Karno menunjukkan relatif ketidaksukaannya pada partai politik pemilu, dan kemudian karena didukung TNI, akhirnya Indonesia menjadi demokrasi terpimpin yang sekarang nggak pernah ada lagi pemilu. Nah, kenapa Bung Karno tidak cocok dengan hasil pemilu 55? Karena konstruksi logikanya adalah demokrasi parlementarian, di mana yang berkuasa adalah partai, bukan presiden. Presidennya lemah, partai sangat kuat. Sementara saya kira komunikasi yang dibangun oleh PDIP hari ini, Bu Mega dan lain-lain dalam pidatonya yang menganggap bahwa Pak Jokowi adalah petugas partai, menteri adalah petugas partai, dan seterusnya, itu sebetulnya adalah logika yang dulu ditolak oleh Bung Karno tahun 50-an. Ya. Karena sebetulnya konstruksi politik yang dibangun oleh Undang-Undang Parlemen itu bukan logika parlementarian. Ini mungkin mengagetkan Bu Mega juga ketika Bu Mega pola pikirnya berbeda dengan Bung Karno. Iya, nggak harus sama. Tapi bahwa yang kita harus ingat bahwa konstruksi kita adalah sistem presidensial, di mana presiden setelah terpilih itu berada di atas semua golongan. Jadi dia bukan lagi petugas partai. Waktu di jabatan tentu dia petugas partai. Tetapi ketika dia terpilih, maka dia mengatasi partai politik, dia mengatasi golongan dan lain-lain. Karena memang piramida kekuasaan Indonesia itu berpuncak di eksekutif menurut konstitusi. Kemudian di sini kalau saya menyitir lagi dari pidato Bu Mega yang tadi mungkin yang disebutkan masalah pengungkapan yang lain, tapi di sini Bu Mega mengatakan kesadaran awal ketika saya memberikan mandat kepada Pak Jokowi adalah komitmen ideologis yang berpangkal dari kepemimpinan Trisakti. Di sini Bu Mega merasa bahwa ada mandat dari beliau dan juga dari PDIP, dan
Artinya Jokowi tentunya harus menjaga itu terus. Sebenarnya harusnya seperti apa sih kalau dalam demokrasi ini tadi kan dikatakan presidensial kuat, tapi tentunya kalau begini partai politik juga punya kekhawatiran ke depannya nggak mau lagi bisa jadi kan. Ini ada yang menarik, PDIP tidak mencalonkan ketua umumnya. Mungkin ke depannya semua partai politik akan takut mencalonkan bukan ketua umumnya. Ya saya kira, nah ini menarik karena nanti tahun 2019 ini logika politik kita juga berubah lagi dalam hal pencalonan. Iya. Karena pemilunya serentak antara pemilu legislatif dan eksekutif, dan bisa lagi partai yang mengira-ngira siapa yang harus jadi calon atau dari partai mana, karena sama-sama nggak tahu akan dapat suara atau kursi berapa. Jadi tahun 2019 itu kira-kira yang paling akan dicalonkan adalah siapa figur yang paling populer di partai. Ini saya kira nanti konsekuensi mekanik dan psikologis dari pemilu serentak adalah demikian. Jadi kalau ada ketua partai yang tetap ingin mencalonkan, sementara koalisinya nggak menganggap dia nggak punya peluang, yang nggak akan jadi. Sehingga mereka akan mencari mekanisme di mana ada figur partai yang paling populer untuk dicalonkan bersama-sama mungkin 1 tahun sebelum pemilu, mulai buat ini dan kemarin, karena mereka harus bikin koalisi sebelum pemilu berlangsung. Kemarin ini kan terjadi sesudah pemilu legislatif berlangsung baru pada bikin koalisi. Nanti setelah 2019 ya misalnya partai-partai ini harus bikin koalisi sebelum pemilu berlangsung, karena dia sama-sama nggak tahu kursinya berapa, suaranya berapa yang diperoleh. Jadi melihat pola yang akan kita hadapi ke depan, sebenarnya itu nggak terlalu khawatir juga ketika partai akan kapok tidak mencalonkan ketua umumnya, karena mungkin melihat popularitas juga ya. Mungkin masih ada yang nggak kapok juga sih. Saya pasti akan mulai berpikir lebih rasional dalam hal pencalonan presiden. Oke, betul. Saya coba ke Bu Dewi. Ini kita pakar psikolog kita nih, psikolog dan juga pakar personal branding. Bu Dewi, kalau melihat kenapa sih kalau dari sisi psikologi ini Bu Mega sampai sedemikian bisa katakan keras menyindir telak dari terutama orang-orang di sekeliling Jokowi dan juga mengingatkan Jokowi untuk tetap ingat pada PDIP? Kalau kita menggambarkan suasana psikologis atau kebatinan Bu Mega pada saat berpidato itu adalah sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Itu bagi Ibu Mega. Jadi begini, kalau ibarat pepatah Minang itu ada membesarkan anak harimau. Oke. Artinya begini, bahwa secara tidak langsung ya, diam-diam bahwa kan dia memberikan ini dari sudut Bu Mega ya, psikologis Bu Mega, bahwa dia memberikan mandat. Iya. Mandat, benar atau salahnya? Ya, nanti ada dia bilang bahwa Mega memberikan mandat Bu Mega kepada Pak Jokowi untuk melaksanakan, bahwa Bu Mega tidak menjadi presiden, maka Pak Jokowi melaksanakan, sehingga jadilah sebagai petugas partai psikologisnya ya. Sehingga kalau petugas partai yang tadi dikatakan Trisakti yang menjalankan ideologi PDIP adalah wajar. Berkali-kali, 3 kali konstitusi bahwa partai adalah berhak mencalonkan. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi dalam oleh Bu Mega tidak jadi presiden. Sementara sekarang ini di masyarakat itu ramai, survei segala macam bahwa seharusnya Bu Mega diganti, seharusnya Pak Jokowi yang memimpin PDIP. Sakit kan? Sementara Bu Mega berdarah-darah 20 Juli, udah 9 Juli ya. Iya. Bagaimana 20 Juli berdarah-darah bagaimana merebut PDIP tadi, memperjuang PDIP sehingga ada proses tidak menjadi presiden. Kemenangan itu tidak capai dengan 10 tahun di luar pemerintahan. Tiba-tiba datang seorang Pak Jokowi yang mungkin dia tidak berpengaruh di PDIP tapi populer, dan akhirnya Mega dengan sangat berat hati mengangkat beliau. Nah, sekarang tiba-tiba pimpinan PDIP sebaiknya adalah bukan Bu Mega dan bukan Tuhan Soekarno. Waduh, benar-benar. Jadi kita lihat suasana itu, sehingga di sini tercermin begitu dari gesture, tekanan suara jelas, tersirat, tersurat jelas Bu Mega seperti tadi, lagu tadi itu, saya di sini tadi. Bu Dewi, dengan orang yang suasana hatinya seperti itu, dari segi pengalaman Ibu sebagai psikolog,
apa yang bagaimana kira-kira keputusan atau pilihan yang terpengaruh terhadap dirinya? Sebetulnya begini ya, tadi hubungan dengan rumah tangga. Sebetulnya memang saya melihat situasinya Pak Jokowi memang serba salah. Karena apa? Karena mungkin memang yang pendukungnya untuk presiden itu secara moral dan material itu ada banyak pihak. Ya, artinya itu bukan sekedar PDIP sendiri. Jadi ada pendukung lain seperti Projo juga, relawan, kemudian mungkin secara modal ada yang lain, sehingga bagaimanapun Pak Jokowi harus membagi, artinya berterima kasih kepada orang-orang ini dengan misalnya memberikan sebagian kekuasaan atau misalnya kedudukan seperti itu. Tetapi dari sudut Bu Mega dan PDIP merasa bahwa porsi dikatakan kan partai pendukung terbesar adalah PDIP. Ya. Seharusnya, artinya orang Jawa ya kita ya, jadi porsinya yang paling besar PDIP dong. Di sini terlihat PDIP cuma dapat 4 menteri, kemudian tidak berpengaruh. Jadi makanya Bu Mega dan juga PDIP merasa sakitnya ada di sini, Bu ya. Ya, begitu. Oke. Jauh gitu kalau Jawa bilang. Istilah. Dan kemudian hubungan, apalagi sekarang ke istana itu komunikasinya tuh sangat terhambat. Oke. Setelah kita sadari lihat bahwa orang-orang yang misalnya bersuara di sana adalah orang-orang yang kaitannya lemah dengan PDIP tadi itu. Oke, Profesor Alsindo, dengan sakitnya itu di sini kita jeda dulu.